Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas untuk pembiayaan mudharabah. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang pembiayaan murabahah. Jadi jangan sampai tertukar ya, murabahah dengan mudharabah. Baik, dalam mudharabah ini ya, akadnya itu bentuk kontraknya antara kedua belah pihak, di mana salah satunya itu berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal, dan dananya itu atau modalnya itu dipercayakan kepada pihak kedua untuk dikelola, atau bisa disebut juga dengan mudharib ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan, di mana nanti dari profitnya itu bisa di-share, artinya profit sharing atau bagi hasil ya. Kemudian dari rukun mudharabah seperti kita ketahui harus ada pelaku modal ya, atau pelaku atau pemilik modalnya. Kemudian ada objek mudharabahnya ya, itu apakah daripada modal dan kerjanya ya. Yang ketiga itu adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Itu pasti ada ijab kabul di antara kedua belah pihak tersebut. Yang terakhir itu harus jelas nisab keuntungannya ya, yang dibagi antara pemilik modal atau dengan pihak yang diajak kerjasama untuk mengelola usaha. Nah, untuk nisab keuntungan seperti apa? Ada poin-poin yang harus diperhatikan terkait pada prosentasenya, itu harus jelas ya. Itu kesepakatannya misalkan 50-50 ya, 50%, 50% atau 70-30 dan lain sebagainya. Itu kemudian yang kedua, bagi untung dan bagi rugi. Dalam pembagian hasil ini bukan hanya untuk pembagian hasil untungnya saja, tetapi juga ada bagi rugi. Kan kasihan kalau misalkan bagi rugi ini tidak dijalankan, artinya untuk kerugian misalkan ditanggung oleh pemilik modal. Apakah itu nanti adil? Tidak ya. Jadi ada juga bagi untung dan bagi rugi. Untuk yang ketiga itu terkait pada jaminan di antara kedua belah pihak, itu pihak A atau pihak B misalkan ya, pihak pemilik modal dan pihak yang diajak kerjasama untuk mengelola itu nanti ada perjanjian jaminannya apa yang diberikan ya dari kedua belah pihak itu. Kalau misalkan salah satu itu ada melakukan one prestasi. Kemudian yang keempat itu menentukan besaran nisabnya ya, itu berapa kira-kira, harus ada persetujuannya, nanti ada tertulis dalam ijab kabul ya. Kemudian yang terakhir itu terkait pada cara menyelesaikan kerugiannya, ini juga harus diperhatikan agar dari kedua belah ini sama-sama enak gitu ya, artinya tidak ada yang dirugikan salah satu. Oke, kita bahas yang pertama tadi untuk prosentase keuntungannya. Dalam nisab keuntungan ini tidak dibenarkan, artinya tidak boleh dinyatakan dalam nominal ya untuk pembagian hasilnya atau share profitnya. Misal disebutkan itu harus tidak dengan nominal tapi persentase, misalkan tadi 50 artinya 50% untuk pemilik modal, 50% untuk yang diajak kerjasama, atau juga bisa 40-60 atau bisa juga 30-70, itu tergantung kesepakatan nanti yang dibuat ya. Jadi tidak dalam nominal. Nah, untuk yang bagi untung bagi untung dan bagi rugi ini, keuntungannya ini dibagi berdasarkan persentase tadi ya. Nah, untuk kerugiannya penanggungannya berbeda, tetapi berdasarkan proporsi modal. Nah, misalkan pemilik modal itu memiliki modal 100%, maka kerugian ditanggung olehnya selama tidak ada kecurangan. Apakah adil ya? Sepertinya sih harusnya tidak adil juga ya. Nah, kemudian untuk yang mudharibnya atau pelaku yang diajak kerjasama ini juga merasa rugi atas kerugian tersebut berupa pekerjaannya, begitu ya. Jadi ada sama-sama merasa rugi. Untuk jaminan nih, apabila dari tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa kalau misalkan dari pelaku usaha yang diajak kerjasama ya, mudharib ini melakukan keteledoran, kemudian
ceroboh ya atau tidak amanah, artinya ada wan prestasi yang dilakukan yaitu di luar misalnya wan prestasi ini menimbulkan kerugian misalnya. Nah, itu si yang pegawai tersebut itu boleh meminta jaminan terlebih dahulu ya sebelum akadnya. Jadi si ininya ya, si pemilik modalnya. Jadi ada perjanjian, nanti kamu ikut dengan saya misalkan, contoh untuk usaha. Kalau misalkan nanti ada sesuatu kamu harus ini ya misalkan jaminannya misalkan oke, nanti saya menanggung kerugiannya Pak atau apa dan itu ya gitu. Atau artinya ada yang disita. Biasanya kalau perjanjiannya ini antara pihak bank dengan pihak pelaku usaha itu jaminannya berupa misalkan nominalnya itu di atas 100 juta, itu pasti ada jaminan yang dipegang oleh sohibul mal atau oleh bank tersebut. Itu bisa berupa SAM, jaminannya itu sertifikat baik itu tanah, rumah atau juga dari kendaraan operasional dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan besaran nisab ini seperti apa? Biasanya berdasarkan kesepakatan masing-masing kontrak tadi ya. Misalkan bank syariah ini melakukan tawar-menawar sebelumnya ya. Tapi ini pada nasabah yang memiliki modal besarnya atau spesial nisbahnya. Kalau misalkan tidak setuju, berarti mencari bank syariah lain untuk bisa diajak gitu ya. Yang selanjutnya ini terkait pada cara menyelesaikan kerugiannya seperti apa. Biasanya diambil terlebih dahulu dari keuntungannya, dihitung dulu ya, karena keuntungan merupakan pelindung dari modal. Kalau kerugiannya ini melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modalnya, begitu. Nah, ini contoh untuk neraca bank syariah, di mana ada dua lajur. Untuk lajur kiri disebut aktiva dan lajur kanan disebut pasiva. Pasti kalian untuk yang sudah di SMA atau apalagi yang sudah lulusan sebelumnya adalah SEMEA dan sebagainya itu pasti tahu ya untuk neraca kalau misalkan yang akuntansi. Dimana untuk aktiva ini penyaluran dananya, kemudian pasiva sumber dananya ya. Dari financing dan investmentnya ini dilihat ya, ada non earning asset itu ada pada kas dan giro pada BI. Nah, untuk yang lajur pasifanya itu ada current liabilities-nya ya. Kemudian ada earning asset yaitu dari surat berharga. Kemudian dari pembiayaannya itu ada murabahah ya. Nah, sebelumnya bahasan sebelumnya kemudian ada mudharabah, ada musyarakah, ijaroh dan IMDT. Nah, untuk yang dana pihak ketiganya itu ada giro wadiyah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah ya. Ini fixed asetnya, kemudian stockholder equity-nya yang kanan ya. Berikutnya bentuk-bentuk mudharabah seperti apa? Ada yang namanya pertama itu adalah mudharabah mutlaqah, artinya pemilik modal ini tidak mendapatkan syarat-syarat tertentu kepada mudharibnya gitu. Kemudian yang kedua mudharabah muqayyadah, artinya si pemilik modal ini menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharibnya. Apabila nanti melanggar maka mudharib wajib menggantinya. Untuk perbankan sekarang seperti itu ya. Kemudian on balance sheet seperti apa? Ini aliran dana dari satu nasabah investor ke pelaksana usaha atau baik itu dari sektor pertanian, manufaktur, jasa dan lain sebagainya. Kemudian untuk off balance sheet-nya seperti apa? Ini terkait pada aliran dana dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaannya ya. Ini paham ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana sih cara mengurangi terjadinya risiko kemacetan, artinya nasabah tersebut wan prestasi ya. Maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah syarat-syarat. Kalau misalkan terkait pada tunggakan pembayaran dari kewajibannya, itu biasanya yang pertama menetapkan syarat agar porsi modalnya dari pihak mudharibnya ini lebih besar atau menggunakan jaminan tadi, baik itu berupa SHM ya, sertifikat
tanah atau rumah, ataupun bisa juga berupa BPKB sih sebenarnya, BPKB untuk yang kendaraan operasional, tergantung nanti apa yang dipersyaratkan ya gitu. Kemudian yang kedua itu menetapkan syarat agar mudoribnya ini melakukan bisnis yang resiko operasional lebih rendah ya gitu. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah menetapkan syarat agar mudoribnya melakukan bisnis dengan arus kas transparan, artinya segala pengeluaran atau pemasukan itu bisa direportkan ya, atau ada reportnya, jadi tidak ada yang disembunyikan. Kemudian yang 4 ini menetapkan syarat agar mudorib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah, artinya ada biaya di luar dari planningnya itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar ya. Ini sangat penting sekali karena nanti beresiko juga, apakah nanti modalnya jadi berkurang dan sebagainya, itu kan beresiko juga. Syarat lain biasanya berupa apa? Nah, ini dari penetapan nilai maksimal rasio hutangnya terhadap modal itu harus modal lebih besar dari hutang. Jangan sampai kita mendapatkan untuk kerjasama dengan pelaku usaha itu ternyata hutangnya lebih besar dari modal, itu resiko juga ya. Nanti yang ada untuk keuntungannya kita tidak tahu apakah nanti bisa di backup hutang-hutangnya atau malah jadi justru untungnya atau profitnya tertarik untuk dibayarkan ke hutang semua gitu. Yang kedua, penetapan agunan berupa fixed asset tadi. Nah, fixed asset tadi jaminan ya untuk antisipasi kerugian atas penyelewengan tadi. Ya, bisa berupa SHM, sertifikat tanah, rumah, atau sawah, ya, atau kendaraan bermotor lainnya yang nilainya memang sesuai dengan untuk yang modal tadi. Penggunaan modal. Nah, nanti yang ketiga ini penggunaan pihak penjaminnya. Ya, ini berkaitan dengan tadi jaminannya, berarti penggunaan pihak penjaminnya. Yang keempat, penggunaan pihak pengambil alih utang ya, dari mudorib ke pihak penjamin ketika kerugian disebabkan resiko karakter. Itu dia ya yang tadi disampaikan. Kalau misalkan jadi dari mudoribnya itu melakukan prestasi, maka yang pemilik modalnya ini bisa mengambil alih hutangnya ini dengan ke pihak penjaminnya ya gitu. Untuk kalau misalkan si mudoribnya ini resikonya itu dari karakter, artinya tidak punya itikat untuk membayar dan lain sebagainya. Nah, untuk penetapan resiko operasi seperti apa? Pertama, penggunaan dana ke fixed assetnya tadi, misalnya maksimal rasio sebesar 20% dari dana mudorobah. Harus ada ininya ya, range-nya ya. Di sini dicontohkan itu memang rasionya harus minimal sebesar 20%. Kemudian penetapan rasio maksimal untuk biaya operasionalnya terhadap biaya pendapatan operasi, ini BOPO ya. BOPO. Nanti kalian tahu kalau misalkan sudah akan melakukan riset ilmiah ya terkait pada rasio keuangan, nanti dilihat di BE itu laporan keuangan perusahaan itu ada BOPO, biaya operasi terhadap pendapatan operasinya itu. Nah, misalkan biaya operasinya ini ditetapkan 70% dari nilai pendapatannya sehingga mendapat keuntungan 30% dalam bentuk laba gitu ya. Nah, untuk penetapan arus kasnya seperti apa? Nah, ini dari monitoring secara acaknya ini seperti apa? Inspeksi mendadak bisa ya atau sidak menunjukkan keefektifan metode ini dalam mengatasi adanya atau penyelewengan arus kas. Jadi sewaktu-waktu itu harus dikontrol dengan sidak, misalkan datang ke pelaku usahanya nih, misalkan menghitung dari aset yang ada, misalkan dilihat kasnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya secara periodik juga bisa, misalkan 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali pun nggak apa-apa ya, menyiapkan laporan periodik atau bisnis yang dibiayai oleh dana mudorobah itu tadi. Jadi si pihak mudorobah itu perlu kita kontrol juga kalau misalkan kita sebagai pemilik modalnya.
Kemudian ada juga laporan keuangan yang diaudit. Nah, ini penting sekali ya, karena melibatkan pihak ketiga yaitu auditor. Kalau misalkan kita sendiri yang memeriksa kan jatuhnya kan beda ya, takutnya merasa si mudharib ini menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi harus ada pihak ketiga yang melakukan auditor. Laporan ini diperiksa kebenarannya oleh auditor tadi. Kemudian untuk penetapan keuntungan akibat dari biaya yang tidak terkontrol, ini terkait pada revenue sharingnya tadi, ketidakpastian atau kepastian atas transparansi biaya-biaya yang dikeluarkan mudharib ya. Ini kan nanti diketahuinya pada saat kita melakukan kontrol periodik itu atau sidak itu kan bisa ketahuan ya. Jadi bank juga akan mengambil bagi hasil dari laba kotor sebelum adanya biaya. Pembagiannya tergantung nanti kesepakatan mereka ya, kedua belah pihak tersebut. Kemudian penetapan minimal profit marginnya pun ini keuntungan bisnisnya menipis akibat tidak terkontrolnya biaya seperti biaya promosi dan lain-lain. Maka dari sini pemilik modal yang mendanai kegiatan tersebut dapat menetapkan minimal profit marginnya harus disepakati. Jadi range-nya berbeda-beda ya, kalau misalkan nanti ternyata ada keuntungan bisnisnya yang menipis karena terkait besarnya biaya operasional atau dan lain sebagainya, itu maka ada ketentuan yang diberikan. Kira-kira minimal profit marginnya berapa itu yang disepakati ya. Contohnya ini ada dari Koperasi Tahu Tempe Sehat Alami. Nah, untuk pengajuan pinjaman koperasi ini akan mengajukan pembiayaan mudharabah modal kerja ke Bank Syariah sebesar 125 juta rupiah untuk pembelian kacang kedelainya untuk modalnya ya. Nah, nanti ini ada rancangan biaya atau RAB-nya ya. Proyeksi kebutuhan dananya dibuat oleh Koperasi Tahu Tempe Sehat Alami untuk diberikan kepada pemilik modal yaitu Bank Syariah. Misalkan rancangan anggaran biayanya itu pembelian bahan baku sebesar, kalau per kilonya itu 1.825, berarti yang dibutuhkan sebenarnya 65.000 kilo, berarti 118.625 dikalikan aja ya antara 65.000 dengan harga per kilo kedelainya. Kemudian dari biaya angkutnya, kalau per kilo 30 rupiah berarti dikali 65.000, itu misalkan di sini 1.950.000. Kemudian ada biaya susut angkutnya juga, misalkan 1% dari per kilonya yang tadi 1.825 ini kali dengan jumlah yang akan dibeli tadi 65.000 kilo, itu ada berapa? 1.186.250. Jadi ada ongkos bongkar muatnya juga sebesar 6 rupiah per kilo. Itu berarti dikalikan dengan 65.000 kilo ya, karena yang mau dibeli. Nah, itu nanti untuk ongkosnya sebesar 390.000. Kemudian ini ada juga untuk ongkos kirim ke konsumen, dia mensuplai atau anggotanya itu misalkan ongkosnya 215 rupiah per kilo. Nah, dikalikan aja dengan 65.000, jadi besarnya misalkan di sini 1.397. Kemudian harus dihitung pula untuk upah tenaga kerjanya, misalkan 1.100.000. Ini untuk estimasi penjualan juga diperlukan ya. Dirinci juga dari estimasi penjualan, HPP-nya berapa ya, harga jual kacang kedelainya di sini 2.150 per kilo misalkan. Volume penjualannya tadi sudah diketahui 65.000 kilo. Nah, nilai penjualannya berarti tinggal dikalikan ya, yaitu totalnya 139.750. Nah, HPP-nya itu 125 juta kan, jadi labanya itu kurang lebih ada labanya itu adalah 14.750. Jadi bisa diberi keterangan untuk fasilitas pembiayaan tadi yang diajukan untuk mudharabah itu ada 125 juta untuk penggunaan modal kerja, jangka waktunya dihitung 1 tahun, maka keuntungan yang diinginkan itu setara 16% per annual ya.
per tahun. Kita buat analisis keuangannya dulu. Di sini untuk uraian kita buat itu berarti selama 3 tahun ya, untuk bisa biasanya untuk bisa melihat track recordnya sih Koperasi Keuangan Tahu Tempe ini kita harus mendapatkan datanya itu minimal 3 tahun, yaitu dari report per akhir tahunnya itu dari 2016 diambilnya, misalkan di sini 3 tahunnya itu 2016, 2017 dan 2018. Nah, kita masukkan untuk current asset-nya di 2016 berapa, kemudian 2017 berapa ya, dan di 2018 berapa. Nanti tingkat pertumbuhannya bisa ketahuan tingkat grow-nya ya. Dari 2 tahun pertama 45%, ternyata pada saat 2018 itu jadi minus 24%, artinya mengalami penurunan ya, malah minus. Kemudian fixed assetnya itu juga ada. Kalau pertumbuhannya di situ 2 tahun pertama itu 10,1. Tadi maaf ya kalau misalkan. Kemudian tahun berikutnya yang terakhir yang di itu ternyata mengalami pertumbuhan yang signifikan, berarti ada kenaikan berapa persen tuh ya, 3,9%. Kemudian dari current liability-nya ada pertumbuhan selama 2 tahun itu 13%, tetapi di 2018 ternyata pertumbuhannya minus 82%, itu sangat besar ya untuk sektor. Kemudian long term liability-nya di sini ceritanya pertumbuhannya 2.690 ya. Untuk yang di tahun berikutnya 204. Total asetnya ini ternyata dari yang 2 tahun pertama itu 33,5% dan yang berikutnya ini minus 14%. Kita hitung untuk harus ada analisis laba ruginya juga ya, dari sebelum kita cairkan atau kita setujui dari pengajuannya itu harus ada analisa laba rugi yang dibuat oleh pihak bank syariah itu. Dari keterangannya ini semua data-data dikumpulkan ya, harusnya sih memang sudah diberikan dari pihak kooperasinya untuk dianalisa oleh pihak bank. Dihitung semuanya dari salesnya berapa, nanti didapatkan rasionya masing-masing per tahun itu berapa, kemudian ada gross profitnya, gross profit berapa ya, kemudian ada biaya lain-lain, ada expense. Ini kebetulan untuk ada expense-nya tidak ada ya. Kemudian ada earning before tax ya, earning EBIT itu earning before interest and tax ya. Nah EAT ya, ini berapa tuh, ternyata masih positif. Kalau dihitung di sini per tahun masih positif walaupun 0, sekian. Oke. Kemudian setelah dibuat analisis rugi laba perbandingannya juga dari masing-masing tahun yang datanya sudah didapatkan. Nah, ini untuk analisis rasionya, terkait pada rasio lancar itu seperti kita ketahui ya di manajemen keuangan bahwa rasio lancar itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk rasio cepatnya, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Untuk modal itu sama dengan modal kerja bersih ya, itu aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Untuk ROE, berapa banyak keuntungan atas penggunaan modal sendirinya, itu earning after tax dibagi equity. Untuk NPM-nya, NPM itu net profit margin-nya adalah IAT atau earning after tax dibagi dengan net sale. Kemudian yang DER itu untuk mengetahui adalah debt bagi dengan equity. Nah, ini untuk contoh perhitungannya yang tadi ya sudah dihitung semuanya. Maka selanjutnya dilakukan analisis resiko ya, dimana untuk yang sebelum kita memberikan persetujuan atau penolakan itu kita juga harus melakukan analisis resikonya, dimana nanti ada beberapa poin ya. Untuk yang pertama dari demand risk-nya, dari usaha dagang tempe ini tidak menjadi masalah dikarenakan produk tahu tempe ini merupakan kebutuhan pokok ya,
hampir di setiap masa ini masih dibutuhkan, jadi nggak masalah dari demand risknya. Kemudian dari supply risknya bagaimana? Tidak menjadi masalah juga karena telah menyediakan kualitas kedelai cukup melalui asosiasi maupun lokal. Bisa jadi dari suplai kedelainya ini juga baik ya. Kemudian terkait pada jaminan gimana? Dianalisis juga jaminan memungkinkan bahwa jaminan ini berupa sebidang tanah dengan nilai 1 miliar, berarti sudah membackup ya dari jaminan ini karena pinjamannya tadi berapa? 125 juta. Kalau sebidang tanahnya ini sertifikatnya nilainya 1 miliar, itu sangat menguntungkan bagi pihak pemilik modal kalau misalkan ternyata nanti si koperasi ini one prestasi. Jadi tidak usah khawatir, jaminan membackup dari pinjaman. Nah, analisisnya itu biasanya 5C dan 7P. 5C apa? Karakter ya, capacity dan lain sebagainya. 7P dan sebagainya. Kalau misalkan oke, ya misal maka direkomendasikan saja analisis kredit ini bahwa si koperasi tahu tempe ini layak untuk mendapatkan pinjaman modalnya gitu. Ya misalkan berdasarkan data tadi sudah dihitung, analisisnya laba rugi dan lain sebagainya, maka si koperasi ini dapat direkomendasikan untuk menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan mudharabah ke koperasi ya. Untuk perhitungan pembagian hasilnya bagaimana? Ini untuk cash to cash periodnya ya. Itu dilihat sebuah matrik yang menghitung kemampuan perusahaan mengubah kas yang mereka miliki menjadi barang atau inventory untuk dijual atau diubah menjadi kas kembali. Itu untuk CCP-nya atau cash to cash periodnya dapat dihitung dengan DIO plus DSO minus dikurangi atau dikurangi DPO ya. Artinya untuk DIO ini adalah Days Inventory Outstanding, artinya pada KPP per harinya, rata-rata persediaannya. Nah, untuk rata-rata persediaan itu adalah dilihat dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 ya. Kita lihat dulu stoknya di awal berapa, kemudian stok akhirnya berapa. Kemudian kalau DSO apa? Ini kan tadi rumusnya itu CCP, DIO, DSO dan DPO. Tadi DIO sudah, Days Inventory Outstanding. Nah, untuk yang DSO, Days Sales Outstanding. Ini terkait pada rata-rata piutangnya atau revenue per hari. Ya, rata-rata piutang per hari itu apa gimana? Nah, dari piutang awal dan piutang akhir dibagi 2. Yang terakhir untuknya ya DPO ini rata-rata hutang per hari. Sama dengan yang tadi, hutang awal ditambah hutang akhir dibagi 2. Yang berikutnya dari perhitungan nisab bagi hasilnya ini bisa dilihat ya. Untuk volume penjualan kedelainya per bulan ini 65.000 kg ya. Kemudian profit marginnya dihitung tadi sebesar 10,55% dari mana? Dari 14.750.000 dibagi 139.750.000 dikali dengan 100%. Untuk CCP-nya atau cash to cash periodnya itu dari 360 itu berarti kan dibagi dengan CCP tadi rumusnya itu sebesar 5,4. Untuk profit margin per tahunnya tadi sudah 57%, nisbah bank syariahnya 28%, nisbah nasabahnya 72%, dan bisa dihitung untuk cicilan pokok dibayar per prota itu dari jumlah pengajuan pinjaman ya 125 juta dibagi dengan 12 dari mana? 12 adalah jumlah total waktu pengajuan waktu ya pinjaman lamanya itu 12 bulan. Jadi besaran cicilan pokoknya itu adalah sebesar Rp10.416.000. Nah, selesai sampai ini ya untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan ilmunya bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.